menjelaskan mengenai cluster analysis dengan studi kasus segmentasi perilaku pendengar Spotify. Jadi pada bagian ini kita akan melihat bagaimana teknik cluster analysis dapat digunakan untuk mengelompokkan pengguna Spotify yang memiliki karakteristik atau perilaku yang mirip ke dalam satu kelompok atau segmen. Sebelum masuk ke proses analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari cluster analysis. Jadi cluster analysis ini sendiri terdiri dari dua jenis utama, yaitu hierarchical cluster analysis dan K-means cluster analysis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan responden ke dalam beberapa segmen yang memiliki karakteristik perilaku atau preferensi yang serupa di dalam satu kelompok. Jadi responden akan memiliki pola perilaku yang mirip, akan berada dalam klaster yang sama, sedangkan yang berbeda itu akan masuk ke klaster yang lainnya. Selanjutnya mengenai jenis datanya, pada cluster analysis ini, data yang digunakan idealnya berupa data metrik, yaitu data dengan skala interval atau rasio. Alasannya karena proses pengelompokan dilakukan berdasarkan penghitungan jarak antar responden, sehingga diperlukan data yang benar-benar bisa dihitung secara matematis. Contoh instrumen yang digunakan misalnya pertanyaan seperti berapa jam Anda mendengarkan Spotify setiap hari, atau berapa kali Anda melakukan skip lagu dalam 1 jam. Nah, kedua pertanyaan itu menghasilkan data berupa angka real sehingga sesuai digunakan dalam cluster analysis. Pada penelitian ini digunakan hierarchical cluster analysis dengan metode aglomeratif. Metode ini dipilih karena mampu untuk menunjukkan proses penggabungan objek secara bertahap melalui sebuah kisasi yang disebut dendrogram. Nah, dengan dendrogram tersebut kita bisa lebih mudah untuk melihat gimana kelompok-kelompok responden tersebut terbentuk selama proses analisis. Selanjutnya ini prosedur melakukan hierarchical cluster analysis menggunakan SPSS. Jadi langkah pertama yaitu membuka menu analyze, kemudian memilih classify, lalu hierarchical cluster. Setelah itu dilakukan pemilihan variabel. Variabel yang dimasukkan adalah seluruh indikator perilaku pengguna yang berasal dari instrumen kuesioner, yaitu Q1 sampai Q5 ke dalam kotak variables. Berikutnya, pada menu method, dipilih metode penyatuan, words method, dengan ukuran jarak menggunakan squared Euclidean distance. Nah, words method ini dipilih karena mampu membentuk kelompok yang memiliki tingkat homogenitas tinggi di dalam cluster sehingga hasil pengelompokannya menjadi lebih optimal. Sedangkan squared Euclidean distance ini digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan atau jarak antar responden berdasarkan nilai variabel yang dimiliki. Nah, langkah terakhir adalah pada bagian visualisasi. Di sini kita mencentang opsi dendrogram agar hasil pengelompokannya dapat ditampilkan dalam bentuk pohon sehingga lebih mudah menentukan jumlah klaster yang terbentuk. Juga mencentang agglomeration schedule yang berfungsi untuk menampilkan proses penggabungan klaster pada setiap tahap analisis. Kita sudah berada di software SPSS, di mana kita menggunakan data yang sama dengan analisis diskriminan di pengujian sebelumnya. Kita langsung dapat mengklik Analyze, lalu pilih Classify. Yang tadinya kita memilih diskriminan, tapi saat ini kita akan menggunakan hierarchical cluster. Karena data yang kita gunakan berjumlah kurang dari 100, yaitu sebanyak 30 responden. Bisa diklik, lalu kita bisa langsung masukkan variabel indikator, yaitu Q1 hingga Q15 ke dalam variabel. Ya, setelah lalu pindah ke sisi kiri. Lalu untuk label cases itu adalah nama dari responden yang telah mengisi dari ke-15 pertanyaan ini. Lalu jangan lupa untuk mengklik cases, statistik, dan plots.
Di statistik, kita pilih agglomeration schedule dan klik proximity matrix. Untuk cluster membership, kita boleh diklik continue, lalu klik plot di sini karena data yang kita butuhkan adalah grafik berbentuk dendrogram, maka kita perlu klik dendrogram. Untuk cycle, kita bisa klik none atau bisa dibiarkan saja. Continue, lalu untuk method, kita bisa pilih words method dengan square Euclidean distance. Lalu klik continue. Untuk save, jika kita menggunakan data sebanyak 30 responden, lalu kita ingin membaginya ke dalam 3 klaster. Dapat mengklik single solution pada eh, pilihan save di dalam klaster membership, lalu kita bisa menyebutkan berapa klaster yang akan kita bagi, yaitu sebanyak 3. Lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan terlihat bagaimana output dari hasil pengujiannya. Data yang kita gunakan adalah data grafik dendrogram, di mana kita bisa melihat hasil dari dendrogram menggunakan words method. Di dalam dendrogram, yang nantinya interpretasi ini akan kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Sekian untuk penjelasan dari teknik analisis cluster atau hierarchical cluster. Setelah proses clustering selesai, kita perlu membaca hasil dendrogram. Jadi dendrogram ini merupakan diagram berbentuk pohon yang menggambarkan gimana objek-objek digabungkan secara bertahap. Cara menentukan jumlah klaster yang optimal itu dengan menarik garis potong vertikal secara imajiner pada cabang-cabang terpanjang sebelum cabang-cabang tersebut bergabung menjadi satu. Nantinya jumlah garis horizontal ini terpotong menunjukkan jumlah segmen yang paling optimal. Nah, setelah jumlah klaster sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan profiling. Jadi profiling ini dilakukan dengan menghitung rata-rata setiap variabel pada masing-masing klaster. Dari rata-rata tersebut, kita bisa memahami karakteristik setiap kelompok, kemudian memberikan nama pada setiap segmen. Sebagai contoh, satu klaster ini bisa dinamakan pendengar hardcore, sedangkan klaster yang lainnya dinamai casual user atau listeners, sesuai dengan karakteristik perilaku yang dimiliki anggotanya. Oke, berdasarkan hasil analisis, diperoleh 3 klaster utama. Klaster pertama ini terdiri dari 18 responden yang diberi nama Active Loyalist. Kelompok ini merupakan pendengar Spotify yang sangat aktif dan loyal. Mereka menggunakan Spotify setiap hari, sering membuat playlist, dan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap platform. Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata yang paling tinggi, terutama pada aspek intensitas penggunaan, yaitu indikator Q1 sampai Q3, serta loyalitas pengguna, yaitu indikator Q13 sampai Q15. Cluster selanjutnya terdiri dari 7 responden yang diberi nama casual listeners. Kelompok ini merupakan pengguna yang hanya menggunakan Spotify sesekali sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan platform dan hanya memanfaatkannya untuk kebutuhan dasar. Yang menarik, meskipun mereka memberikan penilaian yang cukup baik terhadap kemudahan
navigasi pada indikator Q7 sampai Q9, skor mereka ini tetap rendah pada aspek intensitas penggunaan dan loyalitas pengguna, yaitu pada indikator Q1 sampai Q3 dan Q13 sampai Q15. Kemudian klaster yang ketiga ini terdiri dari 5 responden yang disebut functional users. Jadi kelompok ini cukup sering menggunakan Spotify untuk mendengarkan musik, tapi mereka tidak terlalu tertarik untuk mengeksplorasi fitur-fitur tambahan seperti pembuatan playlist ataupun Spotify Wrapped. Mereka ini lebih fokus pada fungsi utama aplikasi sehingga termasuk ke dalam niche market atau pasar ceruk. Jadi karakteristik unik dari kelompok ini adalah mereka memperoleh skor yang sangat tinggi pada aspek kualitas pengalaman, yaitu indikator Q10 sampai Q12, tapi punya skor yang rendah pada aspek interaksi fitur, khususnya indikator Q4 sampai Q6 yang berkaitan dengan aktivitas seperti membuat playlist. Jadi bisa disimpulkan bahwa melalui cluster analysis ini, responden berhasil dikelompokkan menjadi 3 segmen yang memiliki karakteristik perilaku penggunaan Spotify yang berbeda-beda. Hasil segmentasi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok.